Tuhan. Segala Haleluya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada saat malam ini Bapa, atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Senantiasa kami Bapa, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan suasana surga pada saat malam ini Tuhan. Turun mengurapi kami, setiap umat-umat-Mu yang datang pada saat malam ini Tuhan. Engkau melihat Bapa, mulai pada anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, pemuda dan remaja bersama umat-umat Tuhan. Kami Bapa sungguh bersyukur Bapa, datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas kebaikan Bapa, sehingga pada saat malam ini Bapa, yaitu ibadah pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Maka pada saat malam ini Bapa, benar-benar kuasa Roh Kudus-Mu turun mengurapi setiap umat-umat-Mu yang datang pada saat malam ini Bapa. Bapa yang baik di dalam surga, Engkau melihat para umat-umat-Mu benar-benar rindu Tuhan untuk menerima janji-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, itulah yang terbesar lewat pengurapan kuasa-Mu Tuhan. Itulah Bapa, yaitu Bapa kami dapat, sehingga kami dapat berkata-kata dengan Engkau lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih pada saat malam ini Tuhan, Engkau melihat setiap umat-umat-Mu. Benar-benar kami rindu Tuhan untuk menerima janji-Mu Bapa. Biarlah Tuhan turunlah suasana surga memenuhi tempat ini Bapa, sehingga kami Tuhan dapat bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa pada saat malam ini Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat secara khusus, yaitu pemain musik, singer, anak-anak kami ini Bapa. Tuhan berikan sukacita buat mereka Bapa, sehingga mereka semakin bersyukur di hadapan-Mu. Berikan selalu kuasa kepada anak-anak kami Tuhan, sehingga pemain musik kami ini Bapa, hanya kepadamu kami serahkan Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, bahkan Tuhan hamba-Mu, yaitu Bapa guru kami yang memimpin puji-pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu, sehingga semakin berikan sukacita, sehingga semakin berikan pengurapan-Mu buat hamba-Mu pada saat malam ini Bapa, sehingga kami bersukacita untuk menaikkan syukur di hadapan-Mu pada saat malam ini Bapa. Bapa yang baik di dalam surga, ibadah kami yang cukup sederhana ini Tuhan, kembali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Bapa lewat tuntunan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak dan Ibu untuk kembali duduk. Kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia dengan satu pujian. Bergirang kepada Tuhan, kita katakan, ku tahu Roh Allah ada di sini. Nanti kita tambahkan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Mari kita semua bertepuk tangan, penuh dengan kekuatan kita kepada Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan pada setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga
bagi kita anak-anak Pentakosta yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Sebab di sana ada roh kebenaran, yakni Roh Kudus. Itulah yang sangat kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Sebab dia adalah penolong bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita tambahkan lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, penghibur hatiku. Mari kita kembali bertepuk tangan. Dan saya mau ajak kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan dia. Sebab dia setia kepada setiap anak-anaknya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Satu sobatku yang ada, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Katakan ulangi pujian ini. Ada satu sobatku, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus, namanya, haleluya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali duduk. Luar biasa pujian kita. Sebab ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu naik ke surga, apa dia katakan? Dia akan memberikan seorang penghibur. Puji Tuhan. Itulah yang sangat kita rindukan. Sebab kita tidak dapat berjalan sendiri, tetapi Tuhan Roh Kudus mau bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa kembali kepada Tuhan lewat doa khusus firman Tuhan dan juga doa persembahan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Guru kita, Bapak Guru Lamho Sitohang. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, yakni korban bakaran yang pertama dan yang kedua, korban untuk kas gereja kita di tempat ini. Kita angkat pujian, penyembahan kembali kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup, turunlah urapan, ke atasku, membangkitkan kuat. Katakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita semua bernyanyi. Haleluya. Allah
yang hidup penuhiku. Roh Allah yang Hidup turunlah urapan, urapan ke atasku, membangkitkan kuat, katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, serta menjolikan mata yang buta. Glory, haleluya, yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi membebaskan hidup yang terbelenggu. Glory, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Haleluya. Bapa di dalam surga, termulialah inilah Tuhan hidup kami Bapa Maha Besar. Inilah ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh persembahkan kepadamu Tuhan di dalam segala kelemahan kami, dan kami berharap kepada Tuhan, Engkau Bapa yang menyempurnakan setiap ibadah kami Bapa, hingga boleh berkenan di hadapan-Mu, yaitu Tuhan hidup kami ini. Kami bawa Tuhan kepadamu Bapa di dalam sorga, supaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan kami semangat, Tuhan membarui daripada setiap kehidupan kami Bapa, hari demi hari Tuhan, supaya perjalanan iman kami ini dimenangkan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya Jesus, glory, haleluya Bapa di dalam surga. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan Engkau sampaikan di tengah-tengah ibadah persekutuan kami ini. Terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami Bapa, sehingga Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap hati yang lemah Engkau kuatkan, setiap hati yang tawar Engkau Tuhan teguhkan Bapa di dalam surga. Bahkan setiap mereka Tuhan yang memiliki pergumulan Bapa, dalam hari-hari mereka Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Bapa, mereka Tuhan akan menemukan solusi di dalamnya Bapa. Dan juga Tuhan, setiap daripada umat yang menginginkan kesembuhan daripada setiap pergumulan penyakit mereka Bapa, lewat pendengaran, lewat iman kepada firman-Mu Bapa, mereka Tuhan akan mendapatkan kesembuhan di dalamnya Bapa. Bekerjalah Tuhan pada saat malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu Bapa, berdekakan setiap hati kami Bapa, sehingga kami Tuhan memahami setiap maksud kebenaran firman-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, bahasa pengurapan surga telah turun atas hamba-hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera menerima pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan pertama akan disampaikan oleh hamba Tuhan
yaitu Bapak Sintua kita, Doli Hasudungan Manulang. Mari kita sambut firman Tuhan pertama dengan satu pujian. Dengar suara malaikat datang dari awan. Tuhan Yesus mau datang bersama malaikatnya. Kembali kita bersorak bagi Tuhan. Semua kita bertepuk tangan dan penuh dengan kekuatan kita sorakkan pujian ini. Dengar suara malaikat. Dengar suara malaikat. Haleluya. Dengar suara malaikat datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bersama. Dengar bunyi sangkakala persekutuan bersama Tuhan hati mendapat. Dengar bunyi sangkakala di seluruh dunia persekutuan hati mendapat. Katakan, lihat Yesus mau datang. Haleluya. Haleluya. Lihat Yesus mau datang ke betapa dunia. Semua anak mendapat keselamatan, dapat keselamatan di surga anak Tuhan. Di surga anak Tuhan, di tempat penuh kesukaan, kesukaan memandang di surga na Tuhan. Di surga anak Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang pertama terambil dari suratan Rasul Petrus, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita terus memandang atau mengingat tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang ada di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan katakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan kemudian dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi Yesus telah menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani, dia merupakan imam besar agung yang dipilih oleh Allah, yang turut juga merasakan setiap kelemahan-kelemahan sebagai manusia daging, manusia yang dengan penuh dengan keterbatasan. Yesus tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang memiliki keterbatasan, ketidakmampuan dalam melakukan firman Allah. Namun Yesus sebagai satu pribadi yang kemudian telah menjalani kehidupan dengan setia, dia melaksanakan tugas penyelenggaraan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dia telah menyatakan kesempurnaan hukum Taurat dalam keadaannya sebagai manusia. Dikatakan juga oleh firman Tuhan dalam Filipi, dia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Allah yang sanggup melakukan setiap perkara ajaib. Ya, kita buka
dalam Filipi pasal yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Puji Tuhan. Ya. Kita harus kembali melihat, ya, memfokuskan diri kita. Bagaimana Yesus telah memberikan satu jejak, satu keteladanan. Saya dilahirkan di kota Bandar Lampung. Kami dekat dengan juga pantai. Dan ketika ada kesempatan, kami akan kemudian datang ke sana. Dan kita dapat melihat ketika di pasir itu ada seseorang yang kemudian berjalan di pasir yang belum dilalui orang lain, maka jejak-jejak itu akan kelihatan. Ya. Jejak-jejak itu akan nampak. Demikian juga Tuhan Yesus telah memberikan satu keteladanan, satu ketaatan penuh kepada Allah. Dia telah meninggalkan satu bentuk, ya, peribadatan kepada kita. Satu bentuk penyembahan kepada kita. Agar kita datang kepada Allah dengan totalitas hidup kita. Dengan segala penyembahan kita kepada Allah. Puji Tuhan. Ya, dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus, ya, ke padang gurun, dan di sana dikatakan dia mengalami satu pencobaan. Dia mengalami satu pencobaan, tapi Yesus yang penuh dengan firman Allah, Yesus yang penuh dengan kebenaran Allah dalam dirinya, dia menyatakan, dia menghancurkan setiap pekerjaan iblis lewat firman Allah. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih, dikatakan oleh firman Tuhan juga dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kita harus kemudian tahu bahwa di dalam dunia ini begitu banyak sekali persoalan, begitu banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh si jahat. Karena si jahat atau iblis ingin menyesatkan begitu banyak orang dan membawanya kepada setiap kehancuran. Demikian firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan. Lihat, semua saudaramu, artinya orang-orang percaya, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, saya pernah baca suatu tulisan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yesus yang diurapi oleh Allah dicobai oleh iblis. Ya, kenapa? Karena dikatakan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, iblis itu benci pengurapan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang telah memiliki pengurapan dalam dirinya. Ya. Dia mau kemudian membuat orang-orang percaya itu tidak percaya kepada Allah. Dengan segala sesuatu yang dilakukan lewat intrik, lewat segala bentuk keadaan situasi. Lawanlah dia dengan iman. Ya. Lawanlah dia dengan iman.
Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 25 itu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Artinya orang-orang yang percaya itu atau gereja yang percaya itu yang ada di tengah-tengah bumi ini, ketika mereka memiliki firman Allah dan Roh Kudus dalam dirinya, mereka dapat bertahan dalam keadaan, dalam situasi pelik yang akan mereka hadapi. Puji Tuhan, ya, karena Yesus sendiri dicobai. Kita harus kemudian memperlengkapi diri kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya, dalam Efesus, pakailah seluruh senjata perlengkapan Allah. Ya, pakailah seluruh senjata perlengkapan Allah. Kita baca firman Tuhan itu, agar kita kemudian teringat terus akan suara kebenaran firman Allah yang telah memberikan kepada kita perbekalan-perbekalan rohani, agar kita kemudian dapat bertahan menghadapi segala situasi dan kondisi. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya, perikopnya perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, masa ini adalah zaman kasih karunia. Mari senantiasa hidup kita, senantiasa hidup dalam kelengkapan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan kembali menerima pelayanan firman Tuhan, berkat rohani yang akan memberkati setiap hati kita. Sebab itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terakhir, atau firman Tuhan penggembalaan dari Bapak Gembala kita, oleh Bapak Pendeta Binder Alesi Tanggang, yang sekaligus memimpin kita dalam doa yang terakhir dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan terakhir pada malam hari ini dari satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Kita kembali bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Oh, ku menang atas segala setan. Haleluya. Katakan ku menang. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Sultan. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Glory, haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Kita ulangi. Ku menang, haleluya. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Semua kita bertepuk tangan. Haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia haleluya, haleluya, dia naik roh. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kami akan bacakan firman Tuhan dari ayat 14 sampai ayat 17. Bapak Ibu, mari ikuti di dalam hati. Kami akan baca firman Tuhan. Demikian bunyinya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu manifestasi atau karya dari Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah bahwa mereka memiliki urapan Roh Kudus yang dapat juga ditransfer kepada orang-orang percaya atau kepada orang-orang lain. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca ini,
Dikisahkan kepada kita setelah rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Lalu kemudian setelah Petrus dan Yohanes melayani mereka, bahwa ternyata dikatakan orang-orang Samaria ini belum pernah mendengarkan tentang Roh Kudus, dan mereka juga belum dibaptis Roh Kudus. Mereka dikatakan hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa penginjil pertama kepada orang-orang Samaria ini sebenarnya bukan Filipus, tetapi penginjil pertama yang melayani orang-orang Samaria adalah seorang perempuan berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan di sumur Yakub. Perempuan itulah yang pertama-tama memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang Samaria. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Filipus. Filipus memberitakan firman Allah di Samaria. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa luar biasanya pekerjaan urapan Roh Kudus pada zaman rasul-rasul. Sepertinya begitu mudah mereka di sana mendapatkan urapan Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes di sana dikatakan memberitakan firman Allah, mereka kemudian berdoa kepada orang-orang Samaria itu supaya orang-orang Samaria yang sudah percaya ini beroleh Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan mereka menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Yesus telah berkata kepada kita di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan ayat 18 bahwa di sana Tuhan katakan, inilah tanda-tanda orang yang percaya kepadaku. Saya baca bagi kita ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka ini kemudian ditafsirkan berbicara tentang bahasa roh yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi salah satu tanda dari orang percaya itu adalah mereka harus menerima Roh Kudus dan mereka akan bahasa yang baru bagi mereka. Kita melihat di sini bentuk urapan yang dapat kemudian mengalir melalui kehidupan daripada orang-orang percaya. Bahkan dikatakan di sini bahwa tidak dibatasi orang percaya itu, apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang penginjil, apakah dia seorang hamba Tuhan, tetapi dikatakan di sini orang-orang yang percaya itu mereka di sana akan dapat mentransfer kuasa urapan Tuhan kepada orang-orang lain. Baik itu transfer urapan Roh Kudus, baik itu transfer
urapan kesembuhan, baik itu transfer urapan untuk mengusir setan, baik itu transfer urapan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mujizat-mujizat. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh tentang bagaimana urapan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya. Salah satu bentuk pekerjaan daripada Roh Kudus melalui pribadi Yesus adalah bahwa ketika Yesus di dalam Injil Lukas pasal 8, di sana kita membaca firman Tuhan ayat 43. Saya akan baca bagi kita sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dikatakan seorang perempuan dengan kondisi yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Dia datang kepada Yesus dengan iman di dalam hatinya, dengan percaya di dalam hatinya. Bahwa apabila aku menjamah jumbai jubah daripada Yesus, aku akan sembuh. Perempuan ini datang dengan diam-diam dan tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Yesus juga tidak menyadari bahwa di sana ada seorang perempuan yang datang dengan iman, yang datang dengan pengharapan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan mujizat. Perempuan ini datang dengan diam-diam karena penyakit pendarahan ini adalah merupakan sebuah penyakit yang najis. Dalam perjanjian lama, kalau ada seorang perempuan di sana yang berpenyakit seperti ini segera diungsikan, ini segera kemudian dikarantinakan. Hampir sama dengan penyakit kusta. Orang yang najis itu langsung disingkirkan. Itu dalam perjanjian lama. Dan itu ada dalam pikiran daripada perempuan ini, sehingga dia datang kepada Yesus dengan diam-diam dan berpikir dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah daripada Yesus, aku akan sembuh. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika dia menjamah ujung jumbai jubah daripada Tuhan, maka Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir. Artinya ada urapan yang mengalir dari dirinya, sehingga dia berkata, siapa yang menjamah aku? Perhatikan Bapak Ibu, urapan akan secara otomatis mengalir kepada mereka-mereka yang datang menjangkau kuasa Tuhan, yang datang menjangkau kuasa Yesus. Itu yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi ada usaha,
ada upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan urapan itu. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mungkin kita harus bayar harga. Antara lain mungkin kita akan sesering mungkin berpuasa, akan sesering mungkin kita di sana kemudian membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa dan juga di dalam mengkhususkan diri kita kepada Tuhan. Sebab urapan itu lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Arti persekutuan ini Bapak Ibu Saudaraku berarti kita dekat dengan Tuhan. Berarti kita bersama dengan Tuhan. Ini adalah termasuk daripada seluruh bagian daripada hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, kehidupan kita sepenuhnya terpaut kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana perempuan ini dapat mengalami kuasa Tuhan, urapan kesembuhan dari Tuhan Yesus ketika dia datang menjangkau daripada kuasa Tuhan. Saya bersama Bapak Guru Sori Obrian Samosir pernah mendoakan seorang ibu yang sudah menahun penyakit pendarahan. Ya. Lalu kemudian kami diberitahu, Amang, nanti kita akan berdoa untuk seseorang yang berpenyakit pendarahan, dan kita akan beribadah di rumahnya katanya. Lalu kemudian ketika kami melakukan ibadah bersama Bapak Guru ini di rumah daripada orang tersebut, mereka mergasimbulun buruh habiahan. Saya tanya, di mana yang sakit pendarahan itu? Dia di kamar Pak, nggak bisa dia bangun. Saya katakan kepada suaminya, kalau mau sembuh, bawa istrimu dari kamar, baringkan di sini. Di dalam roh saya ada satu keyakinan bahwa urapan Tuhan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi kepada perempuan tersebut. Sehingga saya katakan bahwa perempuan itu baringkan di tengah-tengah ibadah kita ini. Ini ada saksinya Bapak Guru Samosir. Lalu kemudian dibawa, dibaringkan dia. Saudara tahu, belum selesai ibadah, pendarahannya sudah berhenti. Haleluya. Belum kami berdoa, pendarahan sudah berhenti. Langsung kemudian setelah kami hanya mendoakan ya di sana, tetapi pendarahan itu sudah sembuh. Lalu setelah selesai acara ibadah, dia langsung bangunlah ibu ini, dan dia langsung kemudian melayani kami, menyediakan makan minum kami. Itulah kadang-kadang uniknya pengurapan. Saya boleh merasakan di sana bagaimana urapan itu mengalir kepada perempuan ini sehingga dia disembuhkan seketika itu juga, sama seperti perempuan yang sudah 12 tahun penyakit pendarahan. Saya katakan kepada kita Bapak Ibu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu unik. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pekerjaan yang heran, pekerjaan yang hebat yang seperti itu. Sama seperti yang dialami oleh Yesus ketika perempuan yang sakit 12 tahun ini, kemudian 12 tahun pendarahan ini datang. Dia tidak menyadari kehadiran perempuan itu. Dia tidak tahu penyakit perempuan itu.
Perempuan itu tidak membuat permohonan doa di sana. Tetapi perempuan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus itu, aku sembuh. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika urapan bekerja, maka segala sesuatu masalah akan kemudian selesai. Tetapi memang urapan itu tidak selalu bekerja seperti itu. Tetapi hamba-hamba Tuhan harus mempersiapkan dirinya, harus kemudian di sana menjangkau kuasa Tuhan, memiliki urapan itu di dalam dirinya. Entah kapan kemudian pengurapan itu bekerja. Setelah saya menjadi pendeta, Bapak Pendeta M. Romapea berkata kepada saya, nanti di sinode nanti kamu harus ikut tumpang tangan ya. Jangan kita biarkan hamba-hamba Tuhan yang diusulkan dari Lampung, dari Jambi, mereka ditumpang tangani hamba Tuhan yang lain. Karena saya tidak yakin dengan hamba Tuhan yang lain. Jadi saya mau supaya kamu nanti terlibat mendoakan mereka. Ya. Ada beberapa orang dari Jambi maupun dari Lampung yang akan ditahbiskan pada waktu itu menjadi hamba Tuhan. Lalu menjadi beban bagi saya, Tuhan, siapa saya? Pada waktu itu saya masih pendeta muda. Siapa saya, Tuhan? Saya seorang pendeta muda. Di sana ada banyak pendeta-pendeta yang sudah tua. Lalu kemudian Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya. Pewahyuannya apa? Tangan saya kemudian tiba-tiba penuh dengan minyak. Ketika Bapak Pendeta M. Romapea menaruh tangannya ke tangan saya ada di bawah seperti ini. Lalu tangan Bapak Pendeta M. Romapea dari atas seperti ini. Langsung penuhlah tangan saya dengan minyak. Dari situ saya kemudian yakin bahwa saya telah diurapi Tuhan untuk menumpak. Ini kan masalahnya kan pentabisan hamba-hamba Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak kemudian kita lihat dalam Alkitab tentang bagaimana urapan itu kemudian bekerja melalui orang-orang yang percaya. Coba kita lihat dulu contoh yang kedua dari Injil Markus pasal 8. Saya akan bacakan bagi kita ayat 23 sampai dengan 25. Ayat 22 mulai. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung."
Lihat, ada yang berbeda lagi dari pekerjaan urapan. Ketika Yesus di sana mendoakan seorang yang buta, Yesus kemudian membawa orang buta ini keluar dari kampung itu. Kenapa dibawa keluar? Karena orang kampung itu tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Karena orang kampung itu tidak percaya dengan Yesus. Jadi adanya roh-roh ketidakpercayaan dalam pelayanan gereja membuat mujizat itu sulit untuk terlihat. Ya. Kalau ada roh-roh ketidakpercayaan di tengah-tengah kita, mujizat akan sulit terjadi. Dan itu terjadi pada masa pelayanan daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kemudian kadang-kadang untuk mendoakan orang sakit, Yesus tidak membawa semua rasul-rasul itu. Yang sering dibawa oleh Tuhan Yesus di sana adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hanya mereka bertiga ini kemudian yang sering diajak Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan. Walaupun kepada semua rasul-rasul, murid-murid itu diberikan kepada mereka urapan, tetapi urapan mereka tidak sama dengan urapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena urapan Yohanes, Yakobus, dan Petrus ini adalah urapan yang sangat istimewa. Contohnya, Yohanes itu dia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Makanya ketika kita membaca kemudian tulisan Rasul Yohanes, baik itu Injil Yohanes maupun surat Yohanes, di sana Yohanes selalu berbicara tentang kasih. Itu karunia yang paling khas daripada Rasul Yohanes ini. Dan Rasul Yohanes inilah yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang selalu menyandarkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Rasul Yohanes ini kemudian dianiaya setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya. Alkitab mencatat kemudian bahwa Yohanes ini dia dimasukkan ke penggorengan minyak. Dalam sejarah gereja, sejarah daripada rasul-rasul, dia dimasukkan ke penggorengan minyak dalam keadaan hidup. Jadi ternyata dia tidak mati-mati Bapak Ibu. Lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan dialah rasul terakhir mati sakit, ya. Dia juga mati sakit. Rasul-rasul yang lain sudah mati sakit, tetapi Rasul Yohanes masih hidup dan kepadanya masih dikaruniakan Tuhan pewahyuan tentang akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes melalui pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar atau melihat seperti mereka. Walaupun mungkin kita tidak bisa seperti mereka, tetapi setidaknya kita perlu meneladani daripada mereka-mereka, yaitu hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan, bagaimana di sana mereka berusaha, berupaya menjangkau urapan Tuhan dalam diri mereka. Kalau kita masih bayang, ya. Kita masih tidak mungkin kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya melihat artinya hamba-hamba Tuhan inilah dulu, mereka ini terlampau berfokus mereka tentang perkara-perkara dunia ini. Terlampau mencintai diri sendiri mereka daripada Tuhan. Ya.
Sehingga tidak akan mungkin dipakai Tuhan dengan urapan besar. Kalaupun dipakai ya sesuai dengan bagaimana engkau penyerahanmu kepada Tuhan, seperti itu. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kita menyadari ya, siapapun kita, entahkah kita sebagai seorang pemuda, entahkah kita mungkin sebagai seorang orang tua. Kalau kita mengerti firman Allah ini, mari kita berusaha mendapatkan urapan itu melalui komitmen hidup yang kita buat dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, percayalah para hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau menderita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan engkau apabila engkau di sana belajar memberikan hatimu, dirimu kepada Tuhan. Jangan kita terlampau terlampau apalah saya bilang, komersil. Ya. Komersil ini kan berbicara tentang yaitu tentang keuntungan pribadi. Supaya kita dipakai Tuhan. Sayang kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diberikan Tuhan kepada kita jabatan pelayanan. Sayang kalau kita tidak pakai, tidak gunakan. Apalagi bapak-bapak hamba Tuhan yang masih muda. Ya. Yang masih berumur 40 tahun. Kenapa engkau tidak berani untuk berpuasa 3 hari 3 malam? Ya? Kenapa engkau tidak berani? Karena engkau terlalu mencintai dagingmu. Engkau terlalu mencintai dirimu. Sehingga engkau tidak sanggup melakukan itu. Tetapi apalah artinya kita menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki jabatan situa, guru, pendeta di dalam gereja, tetapi tidak ada urapan Tuhan yang ada dalam diri kita yang membawa berkat bagi orang-orang lain. Karena memang urapan itu mahal Bapak Ibu. Mahal. Bayangkan murid-murid Yesus yang pertama. Pada hari ke-40 Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan telah berpesan kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Tetapi mereka harus berdoa menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa rasul-rasul itu ada 120 orang kemudian murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menerima urapan pelayanan seperti urapan Yesus. Itu kita lihat Bapak Ibu buktinya. Bahwa urapan yang mereka miliki, urapan yang mereka terima adalah urapan yang sama seperti pelayanan Yesus. Karena dikatakan kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ayat 12 sampai dengan 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak.
dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan memberikannya di atas bala-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Lihat, Petrus dikatakan di sini dipakai Tuhan dengan urapan yang besar. Sehingga bayangannya saja, bayangan Petrus saja kena kepada orang sakit sembuh. Roh-roh jahat kemudian keluar dari mereka-mereka yang terkena dengan bayangan Petrus. Saya membaca kisah seorang wanita namanya Kathryn Kuhlman. Dia seorang wanita yang memiliki urapan besar. Ini wanita ya. Jadi wanita juga bisa dipakai Tuhan. Asalkan wanita ini menguduskan dirinya dan memberikan perhatiannya secara istimewa kepada Tuhan. Wanita juga dipakai Tuhan. Bukan hanya pria. Suatu ketika hamba Tuhan Kathryn Kuhlman ini datang kepada suatu kota, lalu kemudian dia di sana pertama dia masuk ke sebuah restoran untuk makan di sana, tetapi ketika dia berjalan, orang-orang yang di restoran itu riba, trap, jatuh semuanya. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan di sana. Dan mereka-mereka yang mengalami lawatan Tuhan, urapan Tuhan itu, maka mereka semua bertobat. Kathryn Kuhlman ini ketika dia mau datang di kerumunan orang banyak, ketika ibadah mau dilakukan, dia datang di tempat ibadah itu. Ketika dia berjalan, urapan Tuhan bekerja. Semua orang yang ada di kebaktian itu rebah dalam kuasa Tuhan. Saya kadang-kadang luar biasa sekali Tuhan. Tapi saya tidak terlampau berangan-angan Bapak Ibu. Walau dalam hati saya ada sebenarnya, kalaulah saya bisa melihat perkara yang seperti ini. Tapi seperti saya katakan tadi, karena saya terlampau mencintai diri saya. Sudah lama di dalam roh saya, bahkan mulai dari sejak saya menjadi seorang penginjil. Beberapa kali saya di dalam diri saya itu ada dorongan untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Sehingga saya pada waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya akan berpuasa 4 hari. Kalau Tuhan menyanggupkan saya 4 hari, maka saya akan melakukan lebih lagi. Ternyata saya salah. Saya di sana membuat kontrak dengan Tuhan. Saya di sana kemudian memiliki doa yang salah. Saya katakan, kalau Engkau kuatkan aku Tuhan, aku akan berpuasa panjang. Itu doa yang salah. Karena Tuhan akan menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya ketika kita mau berpuasa ada ikatan janji dulu. Tuhan, aku mau berpuasa 1 hari. Tuhan, aku mau berpuasa 2 hari. Tuhan, aku mau berpuasa 3 hari.
Tuhan aku mau berpuasa 4 hari. Tuhan aku mau berpuasa 5 hari. Harus ada dulu ikatan janji. Tapi di sanalah kemudian kita akan menghadapi ujian yang sangat berat. Ketika saya katakan kepada Tuhan, saya akan berpuasa Tuhan 4 hari. Saya yang biasa berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kok tiba-tiba saya tidak mampu berpuasa 1 hari. Ketika saya kemudian mengatakan kepada Tuhan 4 hari. Saya sudah sangat seperti mau mati saya di sana. Tapi saya ingat janji saya dengan Tuhan. Saya telah mengikat janji dengan Tuhan bahwa saya harus berpuasa 4 hari. Terus saya paksa lah. Hari kedua saya sudah 5 kali, 6 kali masuk ke kamar mandi untuk mandi. Hari ketiga saya juga di sana sudah duduk di kamar mandi itu terus. Untuk mendapatkan supaya agak dingin di sana. Sambil menuangkan air. Hari keempat semakin saya tidak berdaya lagi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya pertaruhkan di sana, saya harus menang. Saya harus menang atas daging saya. Saya harus menang atas daging saya. Saya harus menang atas daging saya. Dan saya pun kemudian menang. Saya sanggup melaluinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mau diurapi, mari kita bayar harga. Kita mau mendapatkan urapan Roh Kudus, mari kita bayar harga. Kalau engkau ingin dibaptis Roh Kudus, bayar harga. Jangan hanya mengandalkan hamba Tuhan supaya ditumpang tangani. Saya katakan kepada Bapak dan Ibu, urapan Tuhan akan mengalir tanpa penumpangan tangan sekalipun. Lihat itu Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka bayar harga 10 hari. 10 malam mereka di sana. 10 hari 10 malam mereka tidak makan. Tidak minum. Tidak ada waktu mereka di sana untuk makan minum. Mereka di sana berpuasa. Dan pada hari Pentakosta terjadilah kuasa Tuhan besar. Ada tiupan angin keras yang terdengar kemudian kepada mereka. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Hinggap kepada mereka masing-masing. Sehingga mereka masing-masing dari 120 murid Tuhan ini. Mereka menerima urapan besar. Mereka menerima kuasa besar. Mereka menerima Roh Kudus. Ada mereka purba kemarin dari Lubuk Pakam. Di telepon saya. Pak, boleh saya minta doa? Boleh. Engkau siapa? Lalu dikasih tahu dia dan mereka di sana. Apa yang kau minta? Saya mau minta diurapi. Diurapi katanya. Saya tidak kenal dia. Tapi saya katakan kepadanya, tidak segampang seperti yang kau pikirkan, saya katakan. Urapan Tuhan akan turun atasmu kalau engkau di sana mau bayar harga. Jadi gimana caranya Pak? Kau datang ke Jambi. Nanti bulan 5 ada 2 10 malam di sini. Terus ada masalahku Pak. Apa masalahmu? Saya dulu terlibat dengan perdukunan. Tapi saya sudah didoakan pendeta. Ketika kamu didoakan pendeta, bagaimana? Ya, saya percaya bahwa itu sudah keluar. Oh iya. Kalau kamu sudah percaya cukuplah. Lalu bagaimana? Apa yang menjadi masalahmu? Tapi saya sering kosong pikiran saya Pak. Oh berarti kau belum lepas, aku bilang. Tapi saya waktu didoakan itu ada dahak-dahak yang keluar Pak. Oh dahak itu bisa saja terjadi kalau kau penyakit batuk.
Datanglah ya. Baru apa mamamu? Baru sadagi. Tulangmu aku. Datang aku Jambi. Iya tulang, datang pun aku. Tapi tolong dulu tulang kirimkan minyak urapan. Aku mau menguduskan rumahku ini. Aku mau menguduskan keluargaku ini. Lalu saya katakan kepadanya. Sebelum niat hatimu itu baik. Tetapi sebelum engkau melakukannya, berpuasa dulu kau ya. Baru nanti minyak yang saya kirimkan dari Jambi itu, pergunakanlah. Oh gitu, tulang ya? Iya, seperti itulah. Karena kalau saya tidak siapkan dia seperti itu, siapa tahu ada serangan balik kan? Kan kadang-kadang ada serangan balik. Saya ingat ketika saya mendoakan Ibu Sintua S. Panjaitan Boru Sejabat. Waktu itu kan ibu kami di rumah sedang mengandung. Lalu saya kemudian doakan ibu ini. Ibu Boru Sejabat ini. Lalu dia tidak langsung sembuh dengan penyakit pendarahannya. Ada selama 3 bulan proses kesembuhan itu terjadi. Tetapi ketika dia saya doakan, maka dia katakan, Bapak, ketika Bapak mendoakan saya, malam harinya saya bermimpi, darah saya terciprat ke inang pendeta. Lalu saya mengerti di sana berarti akan ada serangan balik. Gak lama kemudian, ibu kami ini pendarahan. Ya, dan dia pendarahan terus. Sampai kemudian anak yang di dalam kandungannya harus mati. Harganya memang mahal. Ketika saya terus berdoa kepada Tuhan supaya ibu ini benar-benar disembuhkan dari penyakit pendarahannya, harga yang harus saya bayar. Istri saya mengalami pendarahan dan anak kami pun mati. Ya. Itu kadang-kadang harganya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh hanya sekedar didoakan hamba Tuhan, sekedar berdoa minta urapan Roh Kudus. Karena memang banyak gereja-gereja yang memiliki di sana pengajaran yang menggampangkan tentang pekerjaan Roh Kudus. Makanya muncul gereja yang kemudian dengan urapan Roh Kudus berbahasa roh yang sama. Kan banyak gereja seperti itu. Diajar pendetanya, ikuti saya berdoa. Apa yang saya katakan, ikuti katanya. Mungkin ini dilakukan Bapak Ibu supaya artinya pendeta ini bisa mentransfer daripada urapan Roh Kudus yang ada padanya kepada jemaahnya. Tetapi itu tidak boleh seperti itu. Kita seperti dalam Kisah Rasul pasal 8 ini hanya dapat berdoa. Berdoa supaya mereka yang meminta, yang menginginkan Roh Kudus itu, mereka penuh Roh Kudus. Dan pada umumnya memang harus ada di dalam perjuangan untuk mendapatkan urapan itu. Kalaupun ada artinya orang-orang yang begitu muda, seperti Sinur Cahaya Boru Nababan yang pernah pada waktu malam ke-10, dia datang ke depan, saya doakan dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus, dia langsung penuh Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi itu kan kehendak Roh Kudus. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan kemudian itu dilakukan kepada Nur Cahaya ini. Karena Nur Cahaya ini sampai sekarang terhilang dia.
Ya kan? Kita tidak tahu. Tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam dirinya, mungkin ada maksud Tuhan di sana. Siapa tahu suatu saat nanti dia akan kembali. Karena seperti perumpamaan yang dibuat Tuhan Yesus, anak yang hilang itu. Di sana kan anak yang hilang itu, dia memiliki semua harta bapaknya. Semua harta bapaknya itu dimiliki oleh dia. Tetapi dia di sana kemudian berkata kepada sang bapak, berikanlah kepada saya apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi milik saya, warisan saya. Lalu bapaknya ini memberikan. Lalu dia pergi merantau dalam waktu yang sangat lama. Dihabiskanlah semuanya uang penjualan daripada harta warisannya ini. Sampai dia di sana menderita kelaparan. Bahkan dikatakan di sana dia sampai untuk menghilangkan rasa laparnya memakan makanan babi. Tetapi peternak babi tersebut tidak mengizinkan itu dilakukan oleh si laki-laki ini. Lalu dia di sana sadar. Terkadang ada seperti itu. Karena kita ingin kemudian memuaskan hasrat kita. Kita tidak ingin dikendalikan oleh Tuhan. Kita tidak ingin dipimpin oleh Tuhan. Kita ingin bebas. Sehingga kita di sana jauh daripada Tuhan. Sampai suatu ketika kemudian kita menderita. Ada yang seperti itu. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada banyak pengalaman yang menyertai Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal 10. Di sana juga kita membaca ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius. Dan sementara Petrus di sana berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang ada di rumah tersebut. Lalu mereka di sana penuh Roh Kudus dan mereka berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lihat bahwa Tuhan bisa memakai perkataan sebagai instrumen untuk melepaskan pengurapan. Saya sering rindukan ini. Saya rindu sebenarnya ketika saya khotbah. Jemaat-jemaat Tuhan ini mereka boleh langsung menerima Roh Kudus. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku dengan si Tuhan Yesus. Mari kita belajar seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di mana Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lihat Bapak Ibu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, urapan kekuatan Tuhan akan ada di dalam diri kita. Tapi lebih banyak kita kemudian berangan-angan. Lebih banyak kita kemudian beroperasi di dunia ini. Dan hanya sedikit waktu kita berdoa. Hanya sebuah kesempatan kita lakukan untuk beribadah. Hari Selasa datang. Hari Kamis tidak lagi. Hari Minggu datang. Hari Selasa tidak datang lagi. Saya tidak tahu seperti apa sebenarnya pemahaman kita. Apakah firman Tuhan itu ada di dalam hati kita? Dalam perjalananmu pun menuju surga, engkau membutuhkan urapan kekuatan. Seperti burung Raja Wali yang dikatakan di sana dia naik terbang tinggi. Kenapa dia itu terbang tinggi? Untuk mencapai sasaran. Kalau kita mau sampai ke surga, kita harus memiliki urapan kekuatan. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai kepada sasaran hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya baca dulu Mazmur 130. Mazmur 130 satu ayat lagi. Ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan.
jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ibu Tuhan mudo sapam jaga malam, na kurang hatop nian toro pajar menyising, na kurang hatop itu pagi-pagi. Apalagi di saat-saat matanya sudah sangat berat di sana, gini-ginilah dia. Dia menantikan supaya gilirannya segera berlalu. Dikatakan kepada kita, waktu yang perlu kita pakai untuk mendapatkan urapan itu adalah mari kita seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi, seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Nantikan Tuhan. Nantikan dia terus di sana. Supaya kita mendapatkan urapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semua berlutut. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ditempatangani oleh hamba-hamba Tuhan, silakan datang ke depan. Kita menyembah Tuhan. Pujian kita nomor 543. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung Raja Wali. Pujian nomor 543. Coba nadanya. Orang yang oke. Mereka lari dan tak letih. Mereka lari dan tak letih. Mereka jalan tak lesu. Ajarku untuk ulangi, orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung mereka lari dan tak letih. Mereka lari dan tak letih. Mereka jalan tak lesu. Ajarku untuk menanti. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya. Kau jawab
Tuhanku Roh Kudus setiap hari. Teruskan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada diriku ke jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni, ku beri syukur dalam simfoni. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Glory Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory Yesus mighty holy set of what begin. Jesus mighty holy set of anakat behold upon what begin. Jesus mighty holy set up and God behold about what begin. Jesus holy set up what begin I. Jesus Kristus haleluya, Tuhanku Yesus haleluya. Is my soul begin now what mighty holy set up I. Yesu mighty holy set up and God behold set up what begin. His life so begin now what mighty is set up I. Jesus mighty holy set up and God behold set up and God behold I. Yesu mighty holy set up what mighty is set up I. Is all be his set up what mighty holy up I. Is all be his set up what mighty holy up I. Is all be his set up and God behold about what begin. Like he say what mighty holy up I. What my soul begin mighty holy set up I. Like he begin now what mighty his set up I. Like he begin mighty his soul up and God behold up I. Is all be his set up and God behold up I. Yes, mighty holy set up I. His eyes so begin the holy set up what begin. Jesus mighty holy set up and the cut because set up I. This begin city holy the pan the cut because set up I. This begin city holy the pan the cut because set up I. This begin city holy the pan the cut because set up I. This begin city holy the pan the cut because set up I. Jesus mighty holy set up and the cut because set up I. It's all begin the holy set up and the cut because I. Yes, I did so the pan the cut because set up I. Like is so begin now what mighty holy set up I. This Lord his set up and the cut because set up I.
Yesu amai di hudu pai, His ai di his so depan dekat bulu depan. Yesus mai di his sedepan dekat bulu depan. Yesus holy sedepan dekat bulu sedepan. His over he lay sede hudu depan what my sede holy depan what biki. His holy sedepan dekat bulu depan. His holy sedepan dekat bulu sedepan. His holy sedepan dekat bulu sedepan. His holy sedepan dekat bulu sedepan. His ID, His so bikin ID, His sedify. Yesu amai di His sedify. Yesu amai di His sedify. Yesu amai di His sedify. Holy di bawat mai di His sedify. Holy di banyak di His sedify. His I so bikin ID His sedify. Marilah Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapa, berkatilah kami Tuhan. Berkatilah para hamba-hambamu. Urapilah Tuhan dengan urapan baru Tuhan untuk mentransfer kuasa Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mentransfer kuasa kesembuhan, mentransfer kuasa doa, mentransfer kuasa kelepasan, mentransfer kuasa penyembuhan, mentransfer kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ilai so bikin nawat mai sedepay. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, malam hari ini Bapa di surga, telah Engkau Bapa di surga singkapkan kepada kami, ajarkan kepada kami, dan kami Tuhan telah melihat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan Yesus melalui pengurapan Tuhan atas para hamba-hamba-Mu, para rasul-rasul, para orang-orang percaya-Mu Tuhan, hingga di akhir zaman ini Bapa. Kami percaya sepenuhnya Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Halis so bikin awat mai. Yes mai so bikin awat. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi anak kami Jiopan Gideon Merpaung Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, marilah Tuhan Allahku, tumpangkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya yaitu anak kami Jiopan Gideon Merpaung sembuh dari luka operasi yang kemudian Tuhan terjadi infeksi Bapa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon kepadamu Tuhan, hamba meminta kepadamu Tuhan, supaya Kau sembuhkan dia Tuhan Allahku, supaya Kau sembuhkan anak kami Jiopan Gideon Merpaung, juga Ibu Etrida Pasaribu. Sembuhkanlah Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan dia dari penyakit COVID. Sembuhkan dia Tuhan dari bekas luka operasi sesar. Dalam nama Yesus, sembuhkanlah batinnya Tuhan. Sembuhkanlah mentalnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan sanggup melakukan segala pekerjaan bagi kami. Demikianlah kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini dalam berbagai-bagai kelemahan dan kekurangan kami. Marilah Tuhan sempurnakan ibadah kami, penyembahan kami, untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali pulang ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Tuhanlah bersama kami dalam perjalanan. Tuhan tibakan kami Bapa dengan sehat dan selamat di rumah kami tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kami. Ketika kami memberikan diri kami di tempat tidur kami malam hari ini, tutup bungkus bal kami dengan darah Yesus. Ketika kami besok hari melakukan pekerjaan-pekerjaan sekuler kami, mari Tuhan berkatilah makan minuman kami, berkatilah kekuatan kami, berkatilah keuangan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indo kami, permohonan penyembahan kami, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita
masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang seperti. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa